Naiknya Gibran itu, diangkatnya Gibran sebagai wapres, jangan dilihat karena dia anak Jokowi, bahwa dia adalah seorang wapres. Sampai akhirnya Ade Armando bilang, dia ini wapres terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bocor halus tuh ngomongnya apa sih? Main apa kita hari ini gitu ya. Kalau kita ngomongnya apa? Bocorin apa hari ini? Oh, maksud bocorin apa hari ini? Gini lah. Bahas apa kita hari ini? Tapi itu udah umum ya. Kalau kita bilang goreng apa kita hari ini, itu ntar ada yang nyangka negatif ya. Kalau kata-kata gorengan tuh emang negatif tuh. Oke. Ini serius momen ini? Hah? Serius? Ade Armando menilai bahwa Gibran Rakabuming Raka adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Ya nggak apa-apa, itu kan terserah dia. Mungkin juga sejarahnya dia lah gitu ya. Menurut dia gitu. Tapi Bang Ade mesti juga menghargai pendapat lain yang misalnya menyatakan berseberangan dengan pendapatnya dia, atau ada pilihan lain. Kayak saya nih, menurut saya wapres terbaik menurut saya Hamengkubuwono IX, Sultan Hamengkubuwono IX. Itu juga nggak apa-apa kan. Tapi pertanyaan besarnya sebetulnya, kenapa kemudian Bang Ade Armando ujuk-ujuk ngomong begitu? Kan Bang Ade Armando nih terkenal dekat dengan Jokowi, terkenal dekat dengan Gibran, dan pastinya Kaisang banget orang PSI kan. PSI kan ketua umumnya Kaisang, adanya Mas Gibran. Kenapa Ade Armando, Bang Ade Armando ini tiba-tiba harus mengatakan bahwa Gibran adalah wapres terbaik? Ini yang menarik. Apakah ada ketidakpercayaan diri di tubuh Mas Gibran, bahwa ada yang meragukan bahwa dia adalah seorang wapres? Sampai akhirnya Ade Armando bilang, dia ini wapres terbaik. Nih, di kompas.com nih, saya ingin men-challenge siapapun yang mempertanyakan Gibran sebagai wapres. Ini kata Ade Armando nih, kasih contoh bahwa dia itu nggak perform. Di mana contohnya? Dia goblok, dia tolol, dia ngaco, segala macam. Mana? Saya yakin nggak ada. Emang lu pernah nanya gitu? Enggak. Pernah nanya gitu? Nggak ada. Minimal di studio ini nggak ada yang benar-benar seperti itu. Jadi tuh fantasinya Bang Ade Armando aja sedang menulis fiksi, non fiksi, lagi dongeng lagi mendongeng. Jadi maksud saya ini nggak ada masalahnya. Tapi kenapa kemudian tiba-tiba dia harus bilang bahwa Gibran adalah wapres terbaik sepanjang sejarah Indonesia? Jadi ini mohon maaf ya, saya selalu bertanya kenapa sih? Apa nggak pede Mas Gibran sebagai wapres, kemudian minta tolong Bang Ade untuk ngomong, atau bagaimana sebetulnya? Kalau saya sih udah jelas, no questions, Gibran wapres saya. Udah begitu, mau gimana lagi, orang udah menang kok. Nih kita mau bahas sampai kapan sih? Tentang cara-caranya udah itu masa lalu, ditulis sejarah. Gak pengen kejadian lagi, ya cari cara gimana caranya supaya sejarah Indonesia lebih baik, kan gitu aja. Cuma kalau kemudian sampai perlu mengatakan Gibran adalah wapres terbaik sepanjang sejarah, itu aneh. Karena seingat saya belum pernah ada yang ngomong seperti itu. Yang ngomong presiden terbaik sepanjang masa aja nggak ada, sepanjang sejarah nggak ada. Apalagi ini wapres. Jadi menurut saya ini fantasi nih. Dongeng aja, lagi bikin supaya
Mas Gibran nih dibahas, Bang Ade juga dibahas nih. Kita ikut-ikutan juga lagi ngebahas, ngapain juga sih sebetulnya nih. Jadi gitu ya teman-teman semua. Justru marilah kita bertanya kenapa seorang Ade Armando, Jokowi lingkaran 1, Gibran lingkaran 1, Kaisang lingkaran 1 harus menyampaikan bahwa Gibran adalah wapres terbaik sepanjang sejarah. Kagak ada angin, gak ada hujan. Gak ada juga mempertanyakan itu. Kecuali tiba-tiba kita tanyakan 100 orang siapa sejarah apa siapa wakil presiden terbaik sejarah, nggak ada juga, nggak ada yang nanyain juga. Lagi konsentrasi ke Pak Prabowo juga kita tuh, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Danantara. Ini komentar kayak gini kan jadi kayak apa ya, nyerang balik ke Mas Gibran gitu. Orang nggak ada apa-apa kan. Kecuali memang ini kalau memang ternyata disuruh Mas Gibran, ini sih menurut saya ya ampun banget gitu. Udah jadi wapres ya udah, RI 2 orang kedua tuh. Tapi ada satu hal yang menarik, yang saya setuju bahwa ini nih, Ade Armando bilang, Ade meyakini bahwa Gibran adalah pendorong elektabilitas Prabowo pada pemilu 2024. Saya sih setuju kalau pendorong elektabilitas Prabowo, karena mungkin ceritanya beda kalau Prabowo tidak bersama Gibran, gitu kan. Kalau bersama Gibran kan bapaknya Gibran juga turun tangan mungkin ya, memenangkan anaknya. Jadi gitu ya. Itu aja kelihatannya. Soalnya saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba isu ini naik dan meningkat gitu. Yang saya tahu ya wapres sekarang adalah Gibran. Tapi kalau kemudian kata Ade Armando Gibran wapres terbaik, itu buat saya misteri itu kenapa kemudian dia tiba-tiba ngomong begitu. Kenapa dia tiba-tiba harus membandingkan Gibran dengan wapres-wapres yang lain. Disuruh nih, ada nggak percaya diri di Gibran kayak gitu-gitulah jadi pertanyaannya. Udah sebelum kita bertanya-tanya, bergumam-gumam, bergunjing-gunjing lebih jauh, kita sudahi saja topik ini ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.